Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan dialah segalanya bagi kita. Haleluya. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku, katakan dialah, dialah segalanya bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang. Segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku, dialah segalanya, dialah segalanya Dia bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, seperti air madu, dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Katakan Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
Tuhan yang selalu menopang. Haleluya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita mau muji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab Tuhan Allah yang selalu berserta dengan kita, Dia yang menopang kehidupan kita, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau katakan, biar bumi akan berlalu, kasih Tuhan akan selalu ada. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Yes, Tuhan. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. bersama-sama kita katakan, Shalalalalala, mari lambaikan tangan saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Yesus kita, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. dia bumi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan Allah, kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mengasihi setiap kita, dan Dia rindu untuk mengangkat setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk segala kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami berikan Tuhan seluruhnya hanya kepada-Mu. Haleluya. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi
sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Sama-sama kita mau nyatakan, Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananku sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu haleluya. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau yang menjamah setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi terang, menjadi kekuatan yang menopang kami, yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga Tuhan akan
Ko Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Kau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang mengenai iman yang membawa kesembuhan. Bahasa Inggrisnya faith that brings healing. Kenapa sih saudara penting untuk kita membahas mengenai ini? Karena ada beberapa hal yang mau kita lihat saudara. Bukan hanya dalam kesembuhannya, tetapi juga dalam hal iman yang membawa kesembuhan bukan hanya bagi orang ini, tetapi bagi setiap orang yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan lihat saudara di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ke-28. Matius 15, 21 sampai 28 ini bercerita mengenai perempuan yang meminta pertolongan Tuhan Yesus. Dan di sini kita akan melihat hal yang menarik bagaimana keteguhan orang ini dan kepercayaan orang ini terhadap Tuhan ini sangat-sangat unik saudara. Kita akan lihat di dalam Matius 15, 21 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirsus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Amin. Ya, berapa banyak saudara yang pernah mendengar cerita ini? Ini cerita yang sangat umum untuk dikhotbahkan atau di-sharingkan. Kita mau melihat saudara, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai firman Tuhan ini, kita mau melihat bagaimana dalam agama Yahudi itu mereka meyakinkan bahwa umat pilihan Allah itu umat apa saudara? Israel. Kita mau melihat konteksnya dulu saudara. Dan di sini saudara, terkadang ada yang namanya konflik antara umat Israel dengan orang Kanaan. Kenapa? Karena orang Israel itu percaya bahwa Tuhan itu telah memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Nah, kalau saudara mau lihat janji Tuhan kepada orang Yahudi untuk memberikan mereka tanah Kanaan itu ada di dalam kitab Kejadian 15 ayat yang ke-18 sampai 21. Kita mau lihat konteksnya dulu saudara sebelum kita masuk ke dalam ayat firman Tuhan tadi. Jadi biar saudara bisa membayangkan perasaan dari perempuan ini yang minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita lihat lebih jauh kenapa kok Tuhan Yesus ngomong gitu, kita akan lihat sebenarnya apa sih yang terjadi sebelum itu. Kita akan lihat di dalam Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Ini di mana Tuhan ini memberikan janji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Kejadian 15 ayat 18 sampai 21 berfirman seperti ini. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, "Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, dan orang apa saudara? Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu." Jadi firman Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan ini memberikan
janji kepada orang Israel melalui Abraham, Tuhan berikan bahwa dari keturunan Abraham ini mereka akan memiliki banyak tempat. Tuhan itu akan menyerahkan tempat termasuk Kanaan sama mereka. Nah, kalau saudara melihat di sini ada juga di dalam Keluaran 23 ayat 23 sampai 30 hal yang sama Tuhan itu janjikan kepada bangsa Israel. Dikatakan seperti ini saudara. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan saudara, orang Hewi dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi engkau harus memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu haruslah beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan engkau dari penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan mengenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mencurahkan semua orang yang aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya ngeri itu jangan menjadi sepi. Segala binatang hutan dan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Nah, kita lihat di sini saudara, kalau saudara baca dari firman Tuhan ayat Keluaran ini, kita ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Bagaimana orang Kanaan ini memiliki allah-allah lain. Benar nggak saudara? Dan Tuhan itu menyatakan kepada bangsa Israel supaya jangan menyembah Allah mereka, tetapi supaya memiliki kesetiaan terhadap Tuhan. Jadi dari sini kita bisa lihat orang seperti apa sih perempuan Kanaan ini. Jadi kita bisa dapat gambaran saudara ketika kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 15 yang tadi kita baca. Bagaimana sebenarnya mereka ini memiliki allah-allah lain. Tetapi kalau kita lihat perempuan Kanaan ini datang kepada siapa saudara? Tuhan Yesus. Saudara baca, kalau kita baca lagi di Matius 15 ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Perempuan ini yang mengerti siapa Tuhan Yesus. Walaupun dia dari Kanaan. Dan kalau saudara lihat, kenapa kok dia nggak digubris ya? Kan dikatakan di sini, perempuan Kanaan itu berseru, kasihanilah aku karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara tahu kenapa? Karena tadi histori yang tadi. Dan di sini saudara, kita mau melihat apa sih yang perempuan ini lakukan. Berapa banyak saudara kalau kita ini datang ke seseorang dan kita meminta sesuatu dan kita tidak kasih, kita mundur. Benar nggak saudara? Ya udahlah, udah nggak dikasih ini. Berapa banyak juga orang yang istilahnya kalau udah meminta dan dalam jangka waktu tertentu nggak diberikan, mereka juga mundur. Tapi di sini kita melihat saudara, bagaimana interaksi dari perempuan ini dengan Tuhan Yesus ini sangat dalam. Tuhan Yesus bilang begini. Jadi kalau saudara lihat di ayat 23, karena Tuhan Yesus nggak jawab, murid-muridnya Tuhan Yesus minta sama Tuhan Yesus untuk orang itu pergi. Suruhlah dia pergi, dari tadi dia berteriak-teriak. Kalau saudara melihat ayat ini, dibilang dari tadi dia berteriak-teriak. Berarti dia memiliki kebutuhan yang sangat besar. Dari tadi saudara katanya. Suruhlah dia pergi karena dari tadi dia berteriak-teriak. Cara orang ini meminta tolong, ini menyatakan betapa desperate, artinya betapa sangat membutuhkannya dia akan pertolongan Tuhan Yesus. Dia berteriak-teriak, ya Tuhan tolonglah anakku yang sangat menderita. Ini melambangkan juga satu hal saudara, kepekaan dia terhadap orang yang membutuhkan, yaitu anaknya. Dia di sini nggak berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi dia berjuang untuk anaknya.
Ini mengajar kepada kita saudara untuk kita memiliki kepekaan terhadap sesama kita. Kita berdoa nggak cuma untuk diri kita sendiri, tetapi kita berdoa untuk orang lain juga. Nah, kalau kita lanjut di sini saudara, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Jawab Yesus, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Hal yang menarik, orang Kanaan saudara. Yang tadi di firman Tuhan di kitab Keluaran dikatakan mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Tetapi di sini dia datang kepada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan. Dia mengerti siapa Tuhan Yesus. Dia memiliki pengenalan akan otoritas yang Tuhan Yesus miliki. Makanya dikatakan di sini dia menyembah Tuhan Yesus. Dan dikatakan, dia mengatakan Tuhan tolonglah aku. Udah ditolak loh saudara. Tuhan Yesus sudah bilang, aku diutus hanya untuk orang Israel. Dia bilang apa? Dia menyembah dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara bisa bayangin betapa sangat amat membutuhkannya orang ini. Dan sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan kalau sini dikatakan, tetapi ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini perkataan yang amat sangat menarik kalau kita lihat saudara. Dan berapa banyak kalau saudara bayangin saudara di posisi itu, saudara masih mau terus? Jarang. Benar gak saudara? Dan untungnya di sana saudara nggak ada hukum pencemaran nama baik. Kalau enggak bermasalah. Tetapi di sini kita bisa melihat walaupun orang ini saudara sudah dikatakan sama Tuhan Yesus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dia nggak nyerah saudara. Dia nggak berkata ya udahlah. Udah 2 kali ditolak. Tetapi di sini kita bisa melihat firman Tuhan berkata, kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hal apa sih yang kita lihat saudara dari sini? Kerendahan hati orang ini. Orang yang ini kasarnya saudara, dia udah teriak-teriak, ngikutin teriak-teriak, minta tolong. Pertama, gak digubris. Yang kedua saudara, udah minta tolong pun ditolak. Aku diutus hanya untuk umat Israel. Yang ketiga ditolak lagi. Dibilang apa saudara? Tidak patut bagiku untuk melemparkan roti yang untuk anak-anak kepada anjing. Tapi di firman Tuhan sini dia berkata apa saudara? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mengerti benar siapa Tuhan Yesus. Dia mengerti benar bahwa dia masih bisa mengharapkan apa yang menjadi bagian dia. Dan kalau saudara lihat di sini, firman Tuhan menjawab, maka Yesus menjawab berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Kalau kita berbicara soal iman saudara, firman Tuhan ini menjelaskan juga, Tuhan Yesus menjelaskan, kita akan bisa lihat firman Tuhan di dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Dan ini mengingatkan kita bagaimana dalam kehidupan kita penting bagi kita memiliki ketekunan terhadap Tuhan. Amin saudara, ketekunan, kesetiaan. Dan dikatakan seperti ini, Lukas 18, 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, di sini Tuhan Yesus mengasih perumpamaan tujuannya untuk menegaskan bahwa mereka harus. Kata-kata harus itu berarti merupakan suatu kewajiban. Harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau kata tidak jemu-jemu itu berarti putus-putus enggak saudara? Enggak. Kenapa? Karena itu berketerusan. Dan dikatakan di sini katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu apa saudara menolak.
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan saja terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang apa saudara? Siang malam berseru kepadanya. Dan akankah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Di firman Tuhan dikatakan di sini Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Siapa dari saudara yang tahu kalau kita ini dipilih Tuhan? Amin. Kalau kita nggak dipilih Tuhan, kita nggak ada di sini saudara. Karena Tuhan Yesus bilang gak akan ada seorang pun yang datang kepadaku kalau bukan Bapa yang memberikannya kepadaku. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan di sini firman Tuhan menyatakan, tidakkah Allah membenarkan orang-orang apa saudara? Pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Kata-kata siang malam berseru ini memiliki makna tidak menyerah dan memiliki ketekunan. Sama saudara seperti cerita yang tadi kita lihat orang Kanaan tadi. Orang Kanaan tadi itu berseru. Gak digubris, tetap aja berseru. Akhirnya dijawab Tuhan Yesus, ditolak, tetap dia berseru. Sampai menyembah Tuhan. Akhirnya apa saudara? Dia menerima apa yang diminta. Karena apa saudara? Karena iman dan keteguhannya dia. Nah di sini saudara kita mau melihat di ayat yang ke-7 dikatakan, dan adakah ia atau Tuhan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia, yaitu Tuhan Yesus itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Dua hal saudara yang kita lihat. Yang pertama, mengenai orang Samaria. Tuhan Yesus bilang apa? Hai ibu, besar imanmu. Amin saudara. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan yang kedua, kita lihat di dalam Lukas. Tadi dikatakan, aku berkata kepadamu, Tuhan akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Suatu pertanyaan saudara yang Tuhan tanya, apakah yang bisa kita lihat dari sini? Apakah kita memiliki iman seperti ibu ini? Ketika saudara berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, dan sepertinya Tuhan belum menjawab. Apakah kita mundur? Ya udahlah, udah minta beberapa kali juga nggak diiniin. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, orang yang namanya orang Samaria ini, walaupun dia bukan dari orang Israel saudara, tetapi dia memiliki iman yang besar. Dia memiliki pengenalan akan Tuhan sehingga dia sujud menyembah Tuhan. Pertanyaan yang ada dalam kehidupan kita, apakah kita memiliki pengenalan akan Tuhan sama seperti orang Samaria, orang Kanaan ini. Orang Kanaan ini memiliki pengenalan akan Tuhan sehingga dia sujud menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Walaupun dia ditolak, dia bilang apa? Tetapi firman Tuhan berbilang, tetapi anjing juga berhak untuk makan roti yang jatuh dari meja tuannya. Dan yang ketiga yang kita lihat adalah ketekunan dari orang tersebut. Nah, ketika kita melihat ini saudara, kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, apapun yang menjadi kebutuhan orang tersebut, itu Tuhan penuhi. Meskipun kebutuhan bukan untuk dia, tetapi untuk anaknya. Saudara bisa lihat di firman Tuhan bilang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Firman Tuhan jelas menyatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi anak manusia datang untuk memberikan keselamatan saudara. Apa yang setan itu sudah curi dari kehidupan kita? Dari kehidupan anak ini setan curi apa saudara? Kesehatannya dia. Sampai mamahnya itu minta tolong. Dan apa yang menjadi bagian kita yang setan curi? Tuhan itu bisa untuk memulihkan. Amin saudara. Entah itu dalam segi kesehatan, entah itu dalam segi keuangan, entah dalam segi apapun juga.
Karena firman Tuhan itu berkata bahwa aku datang untuk memberikan keselamatan. Yang kedua, saudara, yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana memiliki ketekunan dan iman dan juga pengharapan akan Tuhan senantiasa. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, orang ini tidak memiliki yang namanya jenuh. Dia nggak memiliki rasa putus asa walaupun dia nggak digubris. Apakah dalam kehidupan kita ketika kita meminta kepada Tuhan, baik itu untuk diri kita, baik itu untuk orang lain. Mungkin saudara Tuhan gerakin untuk berdoa untuk seseorang yang saudara kenal, yang belum mengenal Tuhan atau belum mengalami Tuhan. Tetapi sepertinya orang itu belum memberikan respon atau belum menyatakan perubahan dalam diri dia. Apakah yang kita mau lakukan, saudara? Apakah kita mau berhenti ataukah kita mau memiliki iman bahwa Tuhan sanggup untuk merubahkan orang itu? Dan yang ketiga, saudara, yang mau kita lihat adalah bagaimana pentingnya dalam kehidupan kita untuk selalu terfokus kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat tadi yang di ayat di firman Tuhan yang di ayat Lukas 18, orang ini, saudara, gak jemu-jemu untuk datang kepada hakim tersebut. Fokusnya gak hilang. Walaupun dia gak digubris, fokusnya gak hilang, saudara. Dan dalam kehidupan kita, di sini dikatakan, walaupun kita belum menerima, itu bukan berarti Tuhan gak memberikan. Mungkin belum waktunya. Saya akan kasih sebuah ilustrasi, saudara. Kalau kita lihat ke hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan bilang bahwa Tuhan itulah Bapa kita. Benar nggak, saudara? Makanya kalau kita lihat bagaimana sih cara Tuhan itu mengajarkan murid-muridnya doa. Dia bilang, Bapa kami yang di sorga. Jadi sebuah hubungan yang sangat intim yang Tuhan gambarkan mengenai dia dan Bapaknya dengan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, siapa di sini yang udah punya anak? Bisa angkat tangan, saudara? Oke. Saya punya pertanyaan gampang, saudara. Kalau anak saudara datang ke saudara, katakanlah umur 6 atau 7 tahun. Terus bilang, "Mah, aku pinjem dong mobilnya." Saudara kira-kira kasih apa enggak? Umur 6 tahun. Silakan. Pasti saudara mikir, kenapa? Karena ini belum waktunya. Saudara nggak kasih bukan karena saudara nggak kepengen dia untuk punya mobil itu atau menaiki mobil itu, tetapi belum waktunya untuk dia mengendarai mobil itu. Kenapa? Karena dia belum cukup dewasa untuk itu. Kadang kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan belum kasih, bukan berarti Tuhan nggak mau ngasih. Cuma belum waktunya. Banyak, saudara, kalau kita lihat di firman Tuhan, ketika Tuhan itu menjanjikan, contoh lah, saya kasih contoh satu. Ketika Tuhan itu menjanjikan Daud untuk menjadi raja, dia mengurapi Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Apakah pada saat itu juga langsung jadi raja, saudara? Enggak, diproses dulu sama Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan. Makanya kalau saudara baca di kitab Mazmur yang banyak kan ditulis oleh Daud, kita bisa lihat bagaimana dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Contoh gampangnya lagi, Yusuf dikasih mimpi. Jadi pemimpin atas keluarganya. Apa ya habis mimpi langsung bangun-bangun dia diangkat jadi raja, saudara? Enggak. Diproses dulu. Dia dijadiin apa dulu, saudara? Budak. Tapi karena kesetiaannya sama Tuhan, saudara bisa lihat di firman Tuhan bagaimana dia terus terpaku sama Tuhan. Walaupun istrinya Potifar itu mengajak untuk melakukan hal yang tidak berkenan, dia nggak melakukannya karena dia terfokus sama Tuhan. Dan meskipun dia udah ada di dalam penjara, Tuhan yang mengangkat. Jadi kita bisa lihat, saudara, bagaimana apa yang kita taruh, pengharapan yang kita taruh dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Karena firman Tuhan berkata apa, saudara? Tidak akan dipermalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, siang hari ini, saudara, kita mau untuk berdoa. Kita mau untuk meminta kepada Tuhan supaya Tuhan ini memberikan kita hati seperti orang ini yang tekun untuk mencari Tuhan, yang tidak akan pernah menyerah akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang akan
mengenapi. Kalau saudara misalnya memiliki sakit penyakit, saudara mendeklarasikan perkataan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka Tuhan yang akan melakukannya. Amin saudara? Amin. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami bisa mengerti Tuhan akan iman Tuhan. Bahwa ketika kami memiliki iman Tuhan, kami bisa memiliki apa yang menjadi janji-Mu. Kami bisa memiliki apa yang menjadi bagian-Mu. Dan kami mau juga Tuhan supaya Engkau memberikan kami Tuhan hati seperti perempuan Kanaan ini Tuhan, yang mau Tuhan untuk berdoa bagi sesamanya Tuhan, meminta pertolongan-Mu Tuhan, terfokus kepada Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi rintangan kami Tuhan, tetapi iman kami akan teguh. Dan kami mau belajar Tuhan sama seperti Engkau, memberikan perumpamaan supaya kami tekun Tuhan dalam berdoa, supaya kami memiliki Tuhan ketekunan di dalam Engkau. Karena Engkau yang akan membenarkan kami Tuhan, Engkau yang akan memberikan janji-janji-Mu, dan Engkau yang akan menggenapi setiap janji dan perkataan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu yang berkata Tuhan, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Dan kami percaya Tuhan, kehendak-Mu adalah memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami, supaya semua orang bisa melihat bahwa Engkau adalah Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang awal dan yang akhir Tuhan, yang memerintah segalanya Tuhan, dan yang mau Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi siapapun juga yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.